Hai semua, terusan Panama merupakan terusan sepanjang 82 km yang memotong perjalanan dari Samudra Pasifik dan Atlantik tanpa harus melewati laut di ujung selatan benua Amerika. Kanal ini memiliki jalur serta belokan yang sempit, sehingga memerlukan navigasi yang tepat untuk menghindari tabrakan dan kerusakan pada kapal. Selain itu, kanal ini memiliki kondisi cuaca yang bervariasi, termasuk hujan lebat dan angin kencang yang dapat semakin mempersulit navigasi. Terusan Panama adalah salah satu dari sedikit tempat di mana pilot terusan, atau dikenal juga sebagai pandu, secara hukum bertanggung jawab atas aspek navigasi semua kapal yang transit di terusan ini. Biasanya kapten kapal sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan navigasinya, namun ketika transit di terusan Panama atau ketika memasuki dermaga, maka pilot atau pandu memegang kendali atas kapal. Nahkoda tetap bertanggung jawab atas kondisi kapal, namun tanggung jawab keselamatan manuver kapal berada di tangan pilot. Karena ukuran kapal modern saat ini semakin bertambah besar, terusan Panama yang dulunya terasa luas kini semakin terasa sempit. Di tahun 2007, agar terusan Panama dapat dilewati kapal berukuran besar atau yang disebut dengan kapal pos Panamax, maka ACP selaku otoritas terusan Panama membuat proyek perluasan pada terusan Panama. Pada proyek perluasan itu, draft kapal yang lewat akan meningkat dari 12,04 meter menjadi 15,03 meter. Pada beberapa bagian di terusan Panama, kapal akan bergerak tanpa bantuan lokomotif dan hanya mengandalkan pilot terusan Panama untuk memandu kapal yang transit. Karena itulah otoritas Panama juga berencana mempersiapkan pilot Panama agar dapat memandu kapal pos Panamax dengan baik ketika melewati terusan Panama yang baru. Otoritas Panama mengikut sertakan para pilot terusan Panama pada program pelatihan komprehensif ship handling. Dalam pelatihan ini, terdapat beberapa opsi, seperti latihan pada simulator komputer, namun untuk pelatihan dengan simulator dinilai kurang realistis. Akhirnya dipilih pelatihan menggunakan model buatan manusia, karena dinilai sebagai cara terbaik bagi para pilot untuk memperoleh pengalaman secara langsung karena menggunakan kapal model dengan skala aslinya. Pilot terusan Panama berlatih di Port Revel di Prancis. Port Revel merupakan salah satu dari 3 pusat pelatihan model buatan manusia yang terbaik di dunia. Pusat pelatihan Port Revel adalah sekolah pandu maritim Prancis yang melatih pilot, nahkoda, dan perwira di kapal besar seperti supertanker, kapal kontainer, pengangkut LNG, hingga kapal pesiar. Fasilitas ini akan mensimulasikan kondisi alam termasuk pelabuhan, kanal, dan laut lepas. Fasilitas ini merupakan yang pertama di dunia. Di tempat ini, pilot akan dilatih pengetahuan tentang infrastruktur, seperti kunci air dan sebagainya, serta yang terpenting adalah merespon perubahan cuaca, kondisi, hidrodinamik, dan lain-lain. Di pusat pelatihan ini, memiliki 10 armada kapal model yang berbeda-beda, serta 4 tugboat. Semua kapal model itu memiliki skala 1:25. Dengan skala tersebut, jika kapal memiliki panjang 250 meter, maka kapal model di Port Revel akan memiliki panjang 10 meter. Semua kapal model tersebut memiliki perilaku yang sama persis seperti kapal aslinya, serta pada pusat pelatihan di Port Revel ini juga memiliki model skala dari LOX baru pada terusan Panama. Pada pusat pelatihan di Port Revel, kapal model dilengkapi dengan pengontrol mesin, bow thruster, kemudi kapal, remote control, jangkar, dan tali tambat. Sedangkan untuk mesin kapalnya, digantikan dengan motor listrik yang didukung dengan serangkaian baterai yang berfungsi sebagai balas kapal. Tiap model kapal dirancang agar pilot, seperti berada pada kapal sungguhan, para pilot akan mengendalikan thruster dan jangkar. Sedangkan jurumudi akan duduk di depan pilot, mengendalikan mesin telegraf dan aba-aba kemudi kapal. Semua yang terdapat di Port Revel akan terjadi 5 kali lebih cepat dibandingkan situasi yang sebenarnya. Untuk pelatihannya, para pilot akan membutuhkan waktu selama 5 hari. Para peserta latihan ini akan dilatih berbagai macam manuver
baik dalam situasi normal maupun situasi darurat yang dipengaruhi oleh arus, angin, maupun gelombang. Di dalam pod raffle juga dilengkapi dengan mesin yang dapat menciptakan gelombang dan arus seperti pada kondisi aslinya. Dengan mesin itu, dapat melatih navigasi yang terjadi di lingkungan dinamis, yaitu dengan angin, hujan, kabut, dan arus. Generator arus akan menciptakan aliran bawah air dengan kekuatan yang bervariasi, sehingga akan menghasilkan kondisi seperti aslinya. Peserta juga berlatih melakukan manuver, seperti bertemu kapal lainnya di perairan terbatas. Semenjak dibangunnya pusat pelatihan pod raffle di tahun 1968, beberapa dekade kemudian, banyak negara yang juga membuka fasilitas pelatihan, seperti di Amerika, Inggris, Australia, Polandia, dan pada terusan Panama sendiri. Pusat pelatihan itu juga melatih peserta agar dapat mengemudikan kapal model melewati sebuah kanal maupun perairan terbuka. Beberapa kapal telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas modern, seperti sistem GPS, sistem navigasi informasi yang berbasis komputer, dan banyak lagi. Para pilot juga akan mendapatkan pelatihan, seperti metode transfer ship to ship menggunakan kapal berjenis VLCC atau kapal tanker yang berukuran raksasa. Para pilot juga akan belajar hidrodinamika yang terjadi pada pergerakan antara kapal satu dengan kapal lainnya. Selain itu, para pilot juga akan mendapatkan pelatihan yang dilakukan pada malam hari. Para pilot juga akan dilatih agar kapal tidak terkena bank effect. Bank effect adalah kecenderungan buritan kapal berayun ke arah dekat tepian ketika beroperasi di jalur air yang sempit dan memiliki perairan dangkal seperti di terusan Suez. Bank effect ini sangat berbahaya bagi kapal, dan kejadian ini pernah terjadi pada kapal Ever Given di tahun 2021 yang tersangkut di terusan Suez akibat bank effect. Selama pelatihan, para peserta juga akan dilatih untuk menghentikan kapal, kemudian situasi lainnya seperti kondisi angin, arus, dan semua yang berkaitan dengan kondisi cuaca yang tidak didapatkan pada pelatihan menggunakan simulator komputer. Perbedaan lain antara penggunaan model dengan menggunakan simulator komputer adalah ketika terjadi masalah seperti terjadinya tabrakan. Jika menggunakan simulator komputer, semuanya akan dapat dimatikan dan direset kembali. Sedangkan jika pelatihan menggunakan model, maka akan dipanggil teknisi serta takbut penyelamat untuk mengirim kapal yang rusak dari pusat pelatihan menuju ke galangan kapal untuk diperbaiki.